Apa mungkin bagi Lien yang beratnya 280 pound atau lebih dari 100 kg itu akan tenggelam dalam bathtub yang berukuran sekecil itu? Masa iya di bathtub sekecil ini kepalanya Lien sampai bisa masuk di bawah garis air? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu kisah kriminal tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Michigan, Amerika pada tahun 2012. Kasus ini melibatkan sepasang suami istri yang merupakan keluarga terpandang kali lah pokoknya di sana. Awalnya kehidupan mereka berjalan bahagia dan baik-baik aja, sampai akhirnya salah satu dari mereka secara mengejutkan ditemukan mendadak meninggal dunia karena tenggelam di bathtub. Polisi menyimpulkan pada saat itu bahwa kejadian naas ini adalah murni kecelakaan. Oleh karena itu kasus ini pun sempat ditutup dan nggak diselidiki lebih lanjut, Tapi tidak lama kemudian muncullah bukti-bukti lain yang mencurigakan. Orang-orang pun jadi bertanya-tanya nih kan, apakah dia ini atau si korban ini betul meninggal karena nggak sengaja tenggelam? Atau hal ini justru sudah direncanakan sejak awal? Penasaran gak sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah ini berawal dari sepasang suami istri yang bernama Lien dan Timothy Shannon atau yang sering dipanggil Tim Shannon. Nah, Lien ini dikenal sebagai orang yang sangat baik hati, penyayang, ceria, dan cerdas dalam akademik. Lien bertemu dengan Tim Shannon pada saat dia sedang menempuh pendidikan di perkuliahan. Nah, pada saat itu keduanya pun saling jatuh cinta dan mulai menjalin hubungan romantis atau pacaran. Nah, setelah lulus kuliah, ibunya Lien menyarankan mereka untuk segera menikah aja. Ibunya Lien ini merasa kalau ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Karena kan juga keduanya udah sama-sama dewasa ya kan. Dan selain itu beliau ini juga merasa yakin karena calon suaminya si Lien ini atau si Tim Shannon tersebut merupakan orang yang sangat baik dan berasal dari keluarga terpandang. Keluarganya si Tim Shannon ini memang kaya raya kali gitu loh di daerahnya. Ayahnya si Tim ini adalah seorang dokter yang sangat tersohor di kota tempat mereka tinggal, yaitu kota Michigan. Dan selain karena ayahnya yang memang sejak awal udah punya nama, Tim Shannon ini juga akhirnya tumbuh menjadi tokoh yang sangat dihormati di sana. Karena sejak lulus kuliah, dia pun memilih untuk terjun ke dunia politik sebagai anggota dewan. Kebayang kalian kan, bapaknya dokter, anaknya anggota dewan, betul-betul calon mertua dan calon menantu idaman gitulah pokoknya. Nah, mengetahui hal itu, ibunya Lien pun menjadi sangat lega nih karena beliau merasa anak perempuan ini sudah menemukan jodoh yang tepat yang akan menjaga Lien dengan sangat baik nantinya. Dah tuh singkat cerita mereka berdua pun akhirnya menikah. Setelah menikah, Lien dan si Tim ini memutuskan untuk tetap tinggal di kota Hart, Michigan. Karena Tim kan memang udah jadi anggota dewan di sana ya kan. Jadi biar nggak jauh-jauh lah gitu dari kantornya. Nah, di kota itu mereka pun bersama-sama membangun keluarga yang adem ayem dan bahagia kali lah. Kebahagiaan dalam pernikahan mereka ini pun semakin bertambah ketika di tahun-tahun berikutnya Lien ini dan Tim Shannon dikaruniai dua orang anak yang sehat-sehat, yang lucu, menggemaskan dua-duanya juga. Nah, ketika anak-anak mereka berumur 3 dan 4 tahun, Lien pun merasa mulai kewalahan ini dalam mengurus keduanya. Akhirnya Lien pun memilih untuk bekerja part-time supaya nggak suntuk sebagai agen real estate. Dengan kerja part-time itu dia pun masih bisa punya sisa waktu untuk merawat anak-anaknya ya. Nah, ketika si Lien dan si Tim ini lagi repot-repotnya bagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, tiba-tiba saja sebuah solusi tak terduga pun datang. Nah, jadi ceritanya si Lien sama Tim Shannon ini adalah orang yang sangat taat beragama gitu loh. Suatu hari di bulan Oktober 2011 ketika mereka datang ke gereja untuk beribadah seperti biasa, seorang pendeta tiba-tiba mendatangi mereka untuk menyampaikan sesuatu. Nah, di momen itu sang pendeta ini pun bilang kalau Bapak Ibu ada seorang perempuan muda bernama Jamie Hathaway yang masih umur 20 tahun gitulah Pak. Dia lagi kesusahan. Katanya si Jamie ini lagi butuh tempat tinggal dan juga bantuan finansial. Karena Pak Pendeta tahu kalau Lien dan Tim ini adalah keluarga yang berada, dia pun meminta tolonglah sama mereka berdua. Barangkali Lien sama si Tim ini berkenan untuk menampung si Jamie sementara waktu sampai Jamie ini mendapatkan pekerjaan yang tetap lah gitu. Boleh dibantu nggak Pak? Tolong, kasihan dia anak gadis sendirian kayak gitu. Nah, setelah mendengar informasi tersebut, Lien yang memang terkenal baik hati kali ini kan seketika langsung terenyuh. Dia langsung ingin menolong si Jamie ini, tapi hal itu tentunya perlu dia diskusikan dulu lah sama keluarga.
mereka. Dan berdiskusi nih kan, apa entah kayak gimana ceritanya. Beberapa saat kemudian setelah mempertimbangkan matang-matang, Lee-en dan Tim pun setuju untuk menolong Jamie. Alasannya seperti yang udah aku bilang tadi, kedua ini kan memang lagi cukup kewalahan kan dalam mengurus anak. Nah kalau misalnya Jamie ini ikut tinggal sama mereka, harapannya mereka si Jamie bisa membantu Lee dan Tim dalam mengerjakan pekerjaan rumah sekaligus juga mengasuh anak-anak mereka. Wah semacam udahlah lumayan jadi neni gitu loh, atau jadi pengasuh anak gitu. Dah tuh singkat cerita datanglah Wak Jamie ke rumahnya si Lee dan Tim, dan tanpa menunggu waktu yang lama Jamie pun langsung akrab Wak sama anak-anak mereka. Mereka tinggal serumah. Si Jamie ini juga dengan rajin membantu Lee-en mengerjakan pekerjaan rumah, dan karena si Jamie ini selalu berperilaku baik, lembut, santun pula dia kan, lama kelamaan Lee-en pun jadi senang, jadi sayang sama si Jamie, sehingga si Jamie pun dianggap seperti keluarga sendiri. Tapi di tengah kebahagiaan itu Wak, salah satu sepupunya Lee-en yang namanya Deborah ternyata nggak suka dengan keberadaan si Jamie ini. Si Deborah bilang ke Lee, "Weh Wak, kau ini udah nikah, harusnya nggak boleh loh kau bawa perempuan asing tinggal di rumahmu." Mendengar ucapan Deborah, Wak Lee pun langsung nyangkal, Wak jangan gitu ngomong kau, Jamie itu baik kok, dia tuh bukan orang asing, dia kan tinggal di rumahku juga sebagai neni buat ngurusin anak-anak. Iya Wak tahu aku, tapi tetap aja beresiko, kata Deborah lagi. Wak tau kau, aku tuh sayang kali sama dia tuh udah macam aku anggap kayak anak sendiri tau kau. Bisa-bisanya ku anggap si Jamie itu anak kau. Umur si Jamie itu 20 tahun, umur kalian 34 tahun. Kalau si Jamie ini anak kecil atau balita, iyalah kau bilang dia kayak anak kau. Tapi si Jamie ini umurnya 20 tahun, udah perempuan dewasa dia, Lee-en. Udahlah Deborah, kok entah apa-apa pula omonganmu. Gak usah mikir macam-macam, semua aman-aman aja kok, kata Lee-en. Nah karena Lee-en ini memang sudah terlanjur sayang sama si Jamie, Wak, dia pun mengabaikanlah peringatan si sepupunya ini. Jamie tetap tuh tinggal di rumah bersama Lee-en dan juga Tim. Dia bahkan diizinkan, Wak, untuk memanggil mereka dengan sebutan mom and dad. Jamie ini betul-betul udah kayak macam anak sulung di keluarga itulah. Bahkan ya Wak ya, setelah kurang lebih setengah tahun Jamie tinggal dengan mereka, pada bulan Juni tahun 2012, Lee-en dan Tim berencana untuk secara resmi mengadopsi si Jamie sebagai anak mereka. Tapi sayangnya belum sempat rencana ini terrealisasi, sebuah fakta mengejutkan tiba-tiba muncul merenggut kebahagiaan Lee-en. Apa itu? Masuk. Nah jadi Wak, selama si Jamie ini tinggal di rumah dengan mereka, Lee-en dan Tim kan akan pergi bekerja setiap hari kan seperti biasa. Jadi ya udah, mereka pun udah nggak kewalahan lagi nih karena urusan rumah dan juga urusan anak-anaknya sepenuhnya sudah dihandle oleh Jamie selama mereka belum pulang ke rumah. Keberadaan si Jamie ini tentu sangat membantu kali ya kan. Tapi ternyata nih Wak ya, ada satu fakta mengejutkan yang selama ini tidak Lee-en ketahui tentang Jamie. Ingat kalian tadi aku sempat cerita kalau sepupunya Lee-en yang bernama Deborah sempat protes karena dia tuh nggak suka dengan keberadaan si Jamie ya kan, sebagai perempuan yang udah dewasa tinggal di rumah tuh. Nah ternyata Wak, apa yang dikhawatirkan oleh Deborah itu akhirnya betul-betul terjadi. Aku yakin kalian pasti udah bisa nebak ya kan. Betul, ternyata secara diam-diam di belakang Lee-en, Jamie dan Tim ini terlibat dalam hubungan terlarang, selingkuh pajaba duo. Hanya beberapa bulan sejak Jamie pertama kali datang ke rumah mereka Wak, ternyata si Tim ini mulai menaruh hati sama si Jamie. Jamie pun juga naruh hati juga, dikasih harapan sama siapa ini, sama si Tim. Jamie sering mendatangi kantor tempat si Tim ini bekerja, dan di sanalah mereka dapat dengan leluasa melakukan hubungan diam-diam. Bahkan parahnya nih Wak ya, setiap kali Lee-en ini lagi tidak ada di rumah, Tim akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk sering melakukan hubungan badan sama si Jamie. Tahu kalian? Udah sampai sejauh itu hubungan mereka nih Wak. Tapi sedihnya adalah Lee-en ini nggak pernah sedikit pun menaruh curiga terhadap mereka berdua. Tidak pernah. Saking sayang dan percayanya si Lee sama si Tim nih Gak ke si Tim aja, ke Jamie juga. Nah sampailah pada suatu ketika Wak, si Lee-en ini baru mengetahui hal tersebut pada bulan Desember tahun 2012 setelah Tim dan Jamie sendirilah yang akhirnya memutuskan untuk ngaku mereka berdua nih. Kalian juga pasti bertanya-tanya kenapa mereka malah tiba-tiba ngaku Nadia. Nah jadi Wak, ternyata Tim Shannon yang tadinya sudah sepakat sama Lee-en mau mengadopsi si Jamie, tiba-tiba dia berubah pikiran dan gak mau ngangkat si Jamie ini. Kalian tahu kenapa? Sebagai orang yang memang sudah jatuh cinta dan bahkan juga sudah menjalin hubungan suami istri sama si Jamie, Tim ini memiliki keinginan untuk membawa hubungan mereka ini ke arah yang lebih serius. Kok nggak boleh jadi anak adopsi aku?
kau harus jadi istri aku. Makanya itu si Tim ini ingin menceraikan Lien agar bisa menikahi si Jamie, Wak. Dan betulan ngomong si Tim di depan si Lien, woi Tim, woi Lien, maaf ya sayangnya, aku sudah menjalin hubungan sama si Jamie, aku mau menikahi dia nggak bisa jadi anak adopsi aku mau ceraikan kau. Itu katanya. Pengakuan si Tim dan Jamie itu terasa bagai petir di siang bolong. Tepat di momen itu juga sambil menangis sejadi-jadinya, Lien pun bilang, bisa-bisa aja kalian selingkuh di belakang aku ya. Gak tega kalian sama aku ya. Emangnya aku pernah buat salah apa sama kalian? Hah? Kau satu, Jamie, gak tahu diri, udah aku pungut kau, aku kasih kau makanan layak, kehidupan layak, ini suami aku, kombat. Ngapa kalian berdua nih, ya Allah? Kata siapa nih, kasihan kali, Wak. Ya kok gak ada salah apa-apa memang, tapi hati aku sekarang udah cintai sama Jamie. Macam mana aku mau nikahin dia? Kata si Tim, gak bisa. Kita ini masih suami istri ya sayang ya. Aku udah ketemu sama pengacara buat ngatur perceraian kita, Li. Pokoknya aku mau cepat-cepat pisah sama kau. Anak-anak biar nanti ikut aku aja lah. Toh juga si Jamie udah akrab kan sama mereka, biar si Jamie yang jadi ibu pengganti buat kau itu katanya. Akhirnya percakapan itu pun dengan segera berubah jadi pertengkaran besar. Lien yang memang udah terlanjur sakit hati langsung, pergi kau dari rumah aku, pergi kau Jamie. Diusir si Jamie. Nah pergi betulan si Jamie. Lien tetap pada pendiriannya bahwa ia akan mempertahankan pernikahannya dan berusaha menjadi istri serta ibu yang lebih baik untuk Tim dan anak-anaknya. Tapi sayangnya apapun yang dilakukan oleh si Lien ini tetap tidak mengubah apa-apa, Wak. Hubungan dia sama suaminya si Tim ini terus memburuk dan Tim juga tetap mantap ingin menceraikan Lien. Situasi pernikahan yang sudah tidak kondusif itu pun lama-kelamaan membuat Lien terpuruk. Dari hari ke hari, Wak, Lien ini merasa semakin depresi. Saking stresnya, Wak, ya, Lien ini mulai melampiaskan kesedihannya itu dengan cara yang kurang baik, yaitu minum minuman keras. Dan dia ini sering menghabiskan mirasnya itu di bathtub kamar mandinya sambil berendam kayak gitulah. Pokoknya sejak mengetahui perselingkuhan antara suaminya sama si Jamie nih, Wak, Lien ini yang semula nggak pernah neko-neko tuh jadi sering mabuk dia. Dan yang paling bikin sedih adalah sebelum masalah besar dalam pernikahannya itu berhasil diselesaikan, Wak, sebuah kejadian tragis pun kembali datang menimpa Lien. Nah jadi ceritanya, Wak, pada tanggal 28 Desember tahun 2012 ketika Tim baru saja pulang ke rumah, dia langsung shock berat setelah melihat pemandangan memilukan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kalian tahu, pada saat dia membuka pintu kamar mandi rumah mereka, Tim melihat Lien sedang terbaring di dalam bathtub. Tapi kali ini bukan untuk mandi, Wak. Tubuh istrinya itu sudah dalam kondisi mengambang dengan bibir yang sudah berwarna pucat kebiruan. Dan ketika tim Shannon memeriksanya, Wak, disitulah dia sadar bahwa Lien sudah tidak bernafas, Wak. Tanpa menunggu waktu yang lama, tim pun langsung menghubungi 911. How warm or cold is she? Cold. Cold? What's the water temperature? Oh, white drained. Nah setelah mendapatkan telepon dari tim, polisi pun langsung bergegas mendatangi TKP. Sesuai apa yang dikatakan oleh tim, di sana polisi juga melihat tubuh Lien yang sudah terbujur kaku dan juga dingin, Wak. Menyadari bahwa Lien ini sudah meninggal dunia, polisi pun langsung bertanyalah sama si tim, apa yang sudah sebenarnya terjadi sama Lien, Bapak? Saya nggak tahu, Pak. Tadi waktu saya datang kondisinya udah kayak gini, kata si tim. Apa kau tahu sesuatu yang mungkin sedang dialami sama Lien sebelum kejadian ini, Pak? Detail pastinya gimana? Saya juga nggak tahu, Pak. Tapi yang jelas beberapa waktu belakangan ini istri saya ini memang lagi sering mabuk, Pak. Dia lagi banyak pikiran memang, dan kalau lagi mabuk sukanya sambil menyendiri dalam bathtub nih lah. Mendengar kesaksian dari tim tersebut, polisi pun langsung, Wak, mencocokkannya dengan kondisi di TKP. Nah pas dicek lebih teliti, Wak, ternyata apa yang disampaikan sama si tim itu betul. Gak jauh dari bathtub tempat jasad Lien ditemukan, polisi melihat ada beberapa botol minuman keras yang memang sudah kosong. Nah adanya temuan itu, Wak, membuat polisi menyimpulkan bahwa kematian Lien ini disebabkan karena dia tidak sengaja tenggelam dalam bathtub dengan kondisi mabuk berat. Dan hal ini juga diperkuat dengan bukti otopsi yang menunjukkan bahwa di dalam darahnya si Lien ini terdapat kandungan alkohol yang sangat-sangat tinggi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian Lien ini adalah karena murni kecelakaan. Awalnya memang. Nah besoknya, Wak, ketika Lien ini sedang dimakamkan, keluarga dan sahabat dekat pun datanglah kan untuk mengantarkan Lien ke peristirahatan terakhirnya ini. Salah satu yang ikut menghadiri pemakaman tersebut adalah Deborah, sepupunya si Lien pertama tadi tuh loh. Nah di tengah keadaan yang sedang berduka ini, Deborah dibuat kesal karena dia melihat apa?
kehadiran Jamie di situ. Kekesalan Deborah ini semakin memuncak setelah dia tahu bahwa di hari itu juga Jamie ternyata sudah tinggal permanen di rumahnya Tim dan juga si Lien dulu tuh loh, Wak. Padahal ingat kan tadi aku cerita apa? Kalau si Lien ini sudah mengusir si Jamie pun udah keluar dari rumah kan. Deborah sebenarnya telah mengetahui kabar tentang perselingkuhan Tim sama si Jamie ini pun jadi curiga lah dia. Kok bisa si Jamie udah tinggal permanen di rumah sepupu aku nggak lama setelah sepupu aku mati? Karena merasa ada yang janggal, Wak, Deborah pun segeralah menyampaikan kegelisahannya itu di hadapan keluarga dan juga teman-temannya Lien. Dan ternyata bukan cuma Deborah aja yang curiga, Wak. Banyak dari mereka lainnya nih ya juga turut merasakan hal yang serupa sama Deborah. Karena yakin ada yang nggak beres di sini, pihak keluarga Lien pun kembali lagi menghubungi polisi dan meminta agar kasus ini diselidiki kembali. Tapi sayangnya, Wak, pas mereka ngehubungin tim kepolisian, polisi ini macam ogah-ogahan gitu loh, Wak, dalam menanganin kasus ini. Kenapa? Karena bagi mereka kasus ini tuh udah jelas meninggalnya si Lien ini karena ya nggak sengaja dia tenggelam pada saat dia mabuk. Kesaksian yang diberikan sama tim juga sesuai dengan kondisi TKP kok. Lagipun kan tim ini sebagai anggota dewan, Bu. Dia paling disegani loh di sini. Nggak mungkin lah dia ngomong bohong. Kata polisi kayak gitu. Bagi polisi, Wak, kasus ini sudah clear, sudah tidak ada lagi yang mau diselidiki. Nah, dengan kesimpulan tersebut, Wak, polisi pun segera menutup kasus kematiannya Lien. Akibatnya apa? Apapun upaya yang dilakukan pihak keluarga dalam meminta bantuan polisi pada akhirnya tidak membuahkan hasil apa-apa. Tapi nih meskipun sempat mendapatkan jalan buntu, pihak keluarga akhirnya beralih dan juga meminta bantuan ke kepolisian yang levelnya lebih tinggi lagi, Wak. Tahu kalian apa? Oceana County Sheriff Angel. Dah tuh singkat cerita, kasus kematian Lien ini pun mulailah diselidiki sama Oceana County tadi dengan dibantu 2 detektif terbaik mereka. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, para detektif ini pun langsung dapat menemukan kejanggalan dalam kematiannya Lien ini, Wak. Tadi kan katanya si Lien ini meninggal karena tenggelam di bathtub ya kan. Tapi apa mungkin bagi Lien yang beratnya 280 pound atau lebih dari 100 kg itu, Wak, akan tenggelam dalam bathtub yang berukuran sekecil itu? Masa iya di bathtub sekecil ini kepalanya Lien sampai bisa masuk di bawah garis air? Nah, disitulah mereka yakin kalau pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan kematiannya Lien. Dan pada saat itu juga mereka pun langsung bergerak melakukan penyelidikan kasus ini secara mendalam. Nah, penasaran kalian dengan apa saja yang mereka temukan selama penyelidikan yang kedua nih? Masuk. Nah, di masa awal penyelidikan, Wak, mudah bagi kepolisian Oceana County ini untuk mengetahui sebuah fakta bahwa pernikahan Lien dan Tim Shannon ini sedang terpuruk. Mereka juga tahu kok kalau di masa ketika Lien ini masih hidup, Tim sudah memulai hubungan terlarangnya dengan neninya si Jamie ini. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, polisi pun merasa perlu untuk menginterogasi si Jamie lah. Kalau di awal tadi kan yang diminta cuma keterangan si Tim aja kan, Jamie kan tidak dibawa-bawa tuh. Dan tuh singkat cerita, Jamie pun dipanggil ke kantor polisi ini untuk dimintai keterangan tentang kematian Lien yang mendadak. Was there something that sparked between you and he? Depends on what you mean. Was there an affair between you two? Yeah. Did you say you and Tim were in love? With Tim? Yes. Nah, dari interogasi tersebut, Wak, Jamie kan mengaku secara terang-terangan kan kalau dia dan Tim Shannon memang berselingkuh nih. Di momen itu juga polisi Oceana ini langsung mikir kalau betul kematiannya si Lien ini bukan karena kecelakaan melainkan karena disengaja, apa mungkin perselingkuhan ini menjadi motif penghilangan nyawanya si Lien? Harusnya mungkin ya kan, tapi untuk sementara waktu, Wak, dugaan itu masih belum bisa dipecahkan waktu itu. Polisi pun lanjut lagi menginterogasinya. Nah, nggak lama kemudian, Wak, Jamie pun kembali mengakui sesuatu yang sangat mencengangkan dan semakin buat polisi yakin dengan dugaan yang tadi itu. Kalian tahu, si Jamie ini bilang kalau pada tanggal 29 Desember 2012 atau tepat sehari setelah kematiannya si Lien, tanggal itu tuh merupakan hari yang memang sudah direncanakan untuk Jamie pindah secara permanen ke rumahnya si Tim. Sudah direncanakan sebelumnya, sebelum kejadian, Wak. Nah, yang paling membuat detektif ini curiga adalah di situ si Jamie ini juga mengakui kalau pada saat dia pindah nanti, rencananya di hari itu Lien ini juga udah minggat kok dari rumah. Jadi yang nantinya bakal tinggal di rumah itu cuma Tim, anak-anaknya sama si Jamie aja. Jadi si Jamie ini udah dikasih tahu sama Tim tanggal 29 Desember kalau udah tinggal permanen ya sini, si Liennya udah pergi. Kata dia kayak gitu. Ditanya lah sama polisi, tuh Liennya pergi kemana? Kata si Tim. Itulah Pak, saya nggak tahu. Itu rencana yang udah dibuat sama si Tim kok. Saya nurut-nurut aja, kata Jamie. Nah, mengetahui kalau perginya Lien ini adalah sesuatu yang memang sudah direncanakan, mereka jadi semakin percaya kalau kematiannya si Lien ini bukanlah murni kecelakaan. Besar kemungkinan dia ini memang dihilangkan nyawanya oleh orang-orang yang ingin menyingkirkan si Lien
dari rumah ya kan. Polisi nanya lagi lah ini ke si Jamie. Weh, Jamie, apa kau sama si Tim ini pernah kepikiran buat nyakitin si Lien? Di situ Jamie jawab apa, Wak? Dengar. Jamie, have you ever thought of drowning or hurting Leanne? There are times that I want to smack her, but to actually kill her, not really. Has Tim ever communicated to you that he wanted to harm Leanne at any point? None that I can recall. Sepanjang interogasi itu, Jamie selalu berkata bahwa dia tidak kepikiran kok untuk menghilangkan nyawanya si Lien. Dia juga percaya kalau tim Shannon ini nggak mungkin tega melakukan hal tersebut. Kami memang berencana buat tinggal bersama, Pak. Kami memang berencana untuk mengusir Lien dari rumah. Tapi insiden kematian Lien ini betul-betul di luar rencana dan juga saya sama sekali nggak terlibat dalam kejadian itu ya, Pak. Saya nggak tahu kenapa jadi akhirnya kayak gitu. Dan selama interogasi itu juga, Wak, Jamie bilang kalau beberapa hari sebelum kematiannya Lien, dia ini sebenarnya udah mulai macam nyicil mindahin barang-barang pribadinya ke rumah itu tuh, tapi karena pada saat itu si Lien masih tinggal di sana, barang-barang milik si Jamie ini nggak langsung disimpan atau ditata dalam rumahnya si Tim sama Linda. Barang-barang itu masih dikemas dalam kotak-kotak sampah berukuran besar yang disimpan di dalam gudang luar. Mengetahui hal tersebut, polisi pun langsung bergegas nih mendatangi rumahnya si Tim untuk memeriksa barang-barang milik si Jamie. Nah, pas polisi menggeledah kotak-kotak penyimpanan itu tuh, disitulah polisi kembali menemukan bukti yang lagi-lagi mencengangkan. Kalian tahu, polisi menemukan ada sebuah buku diari milik si Jamie yang berisi catatan-catatan tulisan tangannya. Di dalam buku diari itu, Jamie ini menuliskan banyak hal kali. Mulai dari apa yang sedang dia rasakan, sampai ke rencana-rencana yang nantinya akan dia lakukan. Di dalam diarinya itu juga dengan jelas Jamie bilang kalau dia dan Tim berencana akan pergi ke Las Vegas untuk menikah. Selain itu juga ada to-do list tentang apa-apa saja yang harus dia dan Tim lakukan sebelum menikah nanti. Dan dari list-list tersebut, polisi dapat dengan segera menyimpulkan bahwa salah satu hal yang akan mereka lakukan itu adalah menyingkirkan Lien. Di dalam list tersebut, Jamie menulis that surround the mother and suicide. Dan selain buku diari itu, salah satu kotak yang dipakai untuk menyimpan barang-barang Jamie itu juga bertuliskan sesuatu yang sangat janggal, yaitu go through less after Lien leaves. Ada tulisan itu, Selain buku diari ini, di dalam tumpukan barang-barang milik Jamie ini, polisi juga menemukan ada perhiasan milik ibunya Lien yang sempat dikabarkan hilang. Di sana juga ada foto keluarga nih, yang berisikan potretnya Tim, Lien sama dua anak mereka, dan Jamie sedang duduk bersama mereka dengan baju senada warna merah sama-sama tuh semuanya. Tapi nih, entah kenapa bagian wajahnya si Lien ini macam dilipat ke belakang gitu loh. Nah, karena wajahnya si Lien dilipat ke belakang, jadi kelihatan di foto itu tuh ya yang tinggal cuma ada si Tim, Jamie sama dua anaknya aja. Di momen itulah polisi semakin yakin dengan dugaan awal mereka kalau Lien telah dihilangkan nyawanya. Udah gak murni kecelakaan ini. Dan perselingkuhan antara Tim dan Jamie adalah motif yang mendasari tindakan nekat tersebut. Untuk semakin membuktikan dugaan itu, polisi pun memeriksa lebih dalam lagi semua hal-hal yang berkaitan dengan Jamie dan Tim, termasuk memeriksa history chat mereka. Cek tuh handphonenya, cek history chatnya. Dan setelah dicek, polisi lagi-lagi menemukan sesuatu yang bikin agak geli dikit aku tengoknya. Kalian tahu ternyata si Jamie sama si Tim ini sangat intens berkomunikasi lewat chat, Obrolan mereka ini juga sering kali ya gitu ngarah ke hal-hal yang mesum gitu loh. Parahnya lagi nih, Tim sama si Jamie ini ternyata juga sering bertukar foto-foto nggak pakai baju. Bahkan di antara foto-foto tersebut, polisi juga menemukan setidaknya satu foto di mana Jamie dan si Tim ini berada dalam satu frame dan dalam sedang pun, itulah menjijikkan tuh kalian. Nah, dengan adanya temuan bukti-bukti itu, tentunya kini kecurigaan polisi juga mengarah ke siapa? Ke Tim Shannon kan? Dan tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun kembali menginterogasi Tim. Di situ polisi hanya nanya tentang kondisi hubungan Tim dan juga Lien istrinya sebelum Lien ini ditemukan meninggal. Dan selain itu polisi juga menginterogasi lebih detail lagi mengenai perselingkuhannya dengan si Jamie. Sesuatu yang nggak pernah ditanya-tanya di penyelidikan awal kan. Nah, sesuai dengan isi diarinya si Jamie, Tim pun mengakui kalau kami memang berencana untuk melangsungkan pernikahan di Las Vegas. Tapi bagian yang menyingkirkan Lien itu
nggak ada hubungannya sama sekali sama saya Pak ya. Saya memang berencana untuk menceraikan Lien, memang betul. Saya memang berencana untuk membawa Lien balik lagi ke rumah ibunya, memang betul. Dan rencana yang saya buat itu sama sekali bukan tentang penghilangan nyawa istri saya Pak ya, tidak katanya. Insiden kematian istri ini betul-betul sebuah kecelakaan kata si Tim. Nah setelah mendengar kesaksian itu polisi tetap nggak percaya lah Wak. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau memang kematiannya si Lien ini adalah kecelakaan, kok rasa-rasanya tetap janggal gitu. Mana mungkin si Lien yang bertubuh besar ini bisa tenggelam di dalam bathtub yang kecil kali itu loh. Akhirnya di situ polisi pun terus menekan Tim untuk mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Dan setelah kurang lebih setengah jam melakukan interogasi, di momen tersebut sebuah titik terang pun akhirnya muncul. Pada saat itu Tim bilang, intend for her to die. We were intending on moving her up to her mother's. Went to get her out of the tub, and she was staying there, staying drunk. Started hitting me, so I just sit on her. Itu yang Tim bilang, Wak. Itu yang Tim bilang. Kaget nggak kalian? Dari ucapan tersebut akhirnya Tim mengakui kalau memang dialah yang sudah menahan Lien agar tetap berada di dalam air dan tenggelam gitu aja. Seolah belum puas dengan jawaban Tim, polisi pun terus menggali lagi informasi lebih detail mengenai kejadian tersebut. Dan seolah-olah udah kayak nggak punya energi lagi untuk menutupi itu, Tim pun terus menjelaskan kalau memang iya betul di hari itu Lien memang sedang mabuk dan berada di bathtub seperti biasa. Nah waktu nengok si Tim, tiba-tiba Lien ini jadi agresif dan berusaha menarik tubuhnya si Tim. Untuk melindungi dirinya dari Lien dengan gelap mata, Tim pun malah menahan Lien di dalam air. Momen berikutnya yang disadari sama si Tim adalah ketika tidak lama kemudian dia melihat tubuh Lien ini mulai mengambang. Di saat yang bersamaan Tim pun langsung sadar bahwa si Lien ini sudah tidak bernafas. Nah setelah mengetahui si Lien meninggal dunia, entah kenapa si Tim ini malah berganti baju dia. Dan gak langsung hubungin 911 pada saat itu juga, ditunggunya tuh selama beberapa jam. Setelah tubuhnya Lien ini dingin dan bibirnya juga pucat membiru, barulah si Tim ini hubungin polisi. Dah terungkap, ngaku ini si Tim yang udah ngebunuh istrinya demi si Jamie. Nah dari situlah kabar kematian Lien pun mulai tersebar. Atas pengakuannya itu polisi pun akhirnya punya cukup bukti untuk menangkap dan membawa Tim ke pengadilan. Dia pun ditahan tanpa kemungkinan pembebasan. Terus nggak lama kemudian pengadilan pun memutuskan bahwa Tim bersalah atas tuduhan penghilangan nyawa tingkat kedua. Tim pun mendapatkan ancaman kurungan penjara minimal 13 tahun sampai 25 tahun lamanya. Rasa kok. Atau gimana Nadia kabarnya si Jamie? Dalam hal ini Jamie juga dihadirkan tapi sebagai saksi. Dan sayangnya polisi tidak bisa menemukan bukti-bukti kuat yang bisa digunakan untuk menahan si Jamie. Dan ya karena nggak ada bukti apa-apa, Jamie pun ya akhirnya dinyatakan bebas, tidak bersalah, no guilty, no bebas. Dan sampai dengan kasus ini berakhir, banyak sekali pihak yang masih percaya kalau Jamie ini sebenarnya punya andil nih pasti. Tapi walaupun dia udah masuk tim Shannon ini selalu melindungi Jamie loh. Enggak, dia tidak bersalah, ini salah saya. Dia nggak boleh masuk ke dalam penjara juga kayak gitu. Kalau kalian percaya yang mana? Kira-kira si Jamie ini terlibat atau tidak? Tulis di kolom komentar di bawah, oke? Oke, jadi itu tadi kisah tentang penghilangan nyawa seorang perempuan bernama Lien. Jujur aku selalu nggak habis pikir gitu loh. Tiap kali nemuin kasus kayak gini, ini loh kasus dimana seorang suami nekat ngabisin nyawa istrinya sendiri demi bisa selingkuh. Kok bisa gitu ya? Itu istri yang udah nemenin kau dari nol loh, malah aku pilih pula pelakor. Dan dari kasus ini kita juga seperti diingatkan kembali kalau keputusan kecil yang kita ambil betul-betul bisa bawa pengaruh yang sangat besar untuk hidup kita selanjutnya ya. Seperti hal yang dilakukan oleh Tim Shannon, keputusan yang diambilnya dalam waktu singkat untuk menghilangkan nyawa istrinya itu akhirnya apa? Berujung panjang. Dan bagian yang paling menyedihkan adalah kejadian itu membuat kedua anak mereka harus tumbuh tanpa kehadiran ibu dan juga ayahnya. Ibunya meninggal, ayahnya dipenjara. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Kita doakan aja lah sama-sama semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan semoga Lien mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran. Jangan lupa klik notifikasinya untuk lupa aku. Jangan lupa klik notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye. Makasih. Assalamualaikum.